Oke. Ya, jadi nggak usah bingung kalau ada suara seperti itu berarti videonya lagi direkam. Ya, jadi bukan bermasalah HP kalian, tapi videonya lagi direkam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus buat perjanjian dulu selama pelajaran. Nanti teman-teman bisa fokus dulu. Ya, untuk hal-hal yang lain ditinggalkan dulu. Teman-teman fokus dengan yang Bapak sampaikan. Nanti kalau ada yang tanyakan, silakan kalian angkat tangan. Nanti Bapak buka suaranya, silakan untuk disampaikan. Kecuali apa Pak? Kecuali kalau mau ke kamar mandi, nanti kalian izin. Izinnya seperti apa Pak? Boleh diketik. Di sini kan ada chatnya. Teman-teman boleh diketik, Pak mau kamar mandi silakan. Tapi usahakan kita fokus dulu nih belajar. Ya, teman-teman di depan HP-nya atau di depan laptopnya silakan. Oke, baik. Kita masuki materi selanjutnya. Namun sebelum itu kita buka dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Bapak tinggal kacamata. Pelajarannya mana, Mas? Oke. Mas, bukunya mana, Mas? Baik, silakan dibuka buku paketnya juga, teman-teman. Nah, kita mempelajari di bagian setelahnya. Kemarin kita sudah mempelajari seputar kalimat al-qolah. Mudah-mudahan kita semua masih ingat dan bahkan kita biasakan mengucapkan kalimat al-qolah. Ya, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Pertama, ketika kita merasa sedih, merasa gelisah, maka kita ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Oke, baik. Ini kemarin kita sudah. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian sini. Ya, ketentuan penerapan kalimat hauqalah. Teman-teman pernah nggak sih merasa putus asa? Pak, putus asa itu apa sih? Contoh, teman-teman udah berjuang keras, udah belajar mati-matian, udah belajar A, B seharian sampai begadang. Tapi ternyata hasil nilainya jelek. Waduh Pak, saya belajar bahasa Arab siang, pagi, malam. Bahkan saya nggak tidur. Ternyata nilai saya bahasa Arab 2 atau 0. Ya. Isan, itu kakinya Isan. Kakinya kelihatan tuh. Oke, nah ditutupin awat. Ya, nggak enak dilihat temen kamu. Oke. Kemudian Pak, nilai saya tetap kecil. Saya putus asa dah. Saya udah nggak semangat lagi belajar. Saya udah mau belajar lagi, percuma. Saya belajar nilainya kecil. No, anak muslim nggak begitu. Nggak boleh kita putus asa. Nggak boleh kita menyerah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, ketika kita putus asa, maka maksudnya ketika kita punya masalah, kita sedang bersedih, maka apa yang kita lakukan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ketika kita sudah lagi bersedih. Pak, gimana hal lain? Bentar, maaf, tadi belum di share screen. Oke, kelihatan ya? Oke. Nah, jadi ketika kita putus asa, merasa gitu ya, bukannya kita lagi putus asa. Orang muslim nggak boleh putus asa. Tapi kita, kok hasil saya itu jelek sih Pak, saya udah belajar sungguh-sungguh tapi itu masih jelek. Nah, ini kita nggak boleh putus asa, tapi kita harus kembalikan lagi kepada Allah. Nah, teman-teman, sama ketika sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, udah belajar dengan benar-benar, ya, mendengarkan yang Bapak sampaikan, tapi ternyata nilai akidahnya masih jelek juga, ya, kita nggak boleh putus asa. Setelah kita berusaha, kita serahkan kepada Allah. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mengapa Pak kita baca demikian? Kenapa sih kita membaca kalimat thayyibah la haula? Pertama, kita meminta pertolongan sama Allah. Di sini teman-teman ada yang merasa saya enggak butuh bantuan Allah, ada?
Ada yang ngerasa saya nggak butuh bantuan Allah? Ada? Oke, nggak ada. Semua makhluk, kita semua manusia itu pasti membutuhkan Allah. Kita punya masalah, kita minta doa kepada Allah, ya Allah, mudahkan segala urusanku ya Allah. Teman-teman lagi belajar, susah paham, Pak nggak nempel-nempel nih, nggak lengket-lengket pelajarannya, nggak paham-paham, minta pertolongan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mudahkan pelajaran. Ya Allah, mudahkan Aidin pemahamannya. Ya Allah, tolong mudahkan Ja'far. Ya Allah, tolong mudahkan semua teman-teman kelas 5 dalam belajar. Sehingga nanti mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian juga dapat dipraktikkan. Kita belajar tentang akhlak. Berarti kita belajar tentang sopan santun kalian kepada orang tua. Jadi tidak cuma belajar tapi nggak diterapkan. No. Tapi kita terapkan. Gimana? Kita harus akhlak yang baik seorang anak, bantu orang tua di rumah, ya, bantu nyapu, bukan malah rusak-rusakin aja, bukan malah nangis aja, bukan malah marah-marah aja, tapi bantu orang tua di rumah. Apa yang bisa kalian bantu? Itu salah satu akhlak seorang muslim. Nah, jadi kita wajib mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah sebagai bentuk meminta pertolongan. Oke, Aidin, ketika kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, kenapa sih? Apa sih yang kita minta sama Allah? Minta pertolongan. Oke, kita minta pertolongan. Aidin selalu butuh sama Allah gak? Selalu ya? Kadang. Ya, kadang. Bahkan setiap sholat, habis sholat zuhur, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan urusan ibu saya ya Allah. Lancarkan rezekinya. Ya, sehatkan badannya. Ada di sini yang ngedoain orang tuanya biar cepat meninggal? Jangan. Ya, doain biar panjang umur, biar sehat, biar kita bisa selalu bersama. Ya, baik nanti di dunia, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Oke. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Kemudian ketika kita punya cita-cita, di sini kita punya cita-cita. Kita udah berusaha, kita kembalikan lagi kepada Allah. Aira punya cita-cita mau jadi dokter, contoh. Nah, atau mungkin Akbar punya cita-cita mau jadi guru. Ya, Muhammad Ilham punya cita-cita mau jadi pemain sepak bola terkenal. Ya, Sekar mau jadi YouTuber terkenal. Nah, semua diminta lagi kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita serahkan lagi kepada Allah. Ya, itu sikap seorang muslim. Tanya gimana? Tadi, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya punya cita-cita ya Allah ingin menjadi dokter. Tolong bantu dimudahkan. Tolong bantu diberikan pertolongan. Ya. Tapi tetap kita harus sungguh-sungguh semangat. Jangan minta doanya aja malas, angkat tangannya aja malas. Jangan. Ya, ketika berdoa semangat kita. Ya, angkat tangannya, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan pada Allah. Ya. Sekarang Bapak tanya yang ada. Oke, Ihsan. Ihsan. Ketika kita mau minta pertolongan kepada Allah, terus kita punya cita-cita, kita serahkan kepada Allah nih. Apa sih kalimat thayyibah yang kita ucapkan? Oke, baik. Ahsanta. Baik, luar biasa. Sekarang Bapak minta Satura diaktifkan suaranya. Satura. Oke, Satura. Apa sih makna atau arti dari kalimat yang tadi Ja'far sampaikan? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung. Oke, tidak ada daya upaya melainkan dari pertolongan Allah. Jadi teman-teman, ketika punya cita-cita, ketika lagi dalam keadaan masalah, jangan minta sama manusia, ya, tapi mintanya langsung kepada Allah. Ya. Kalau minta sama manusia, nanti yang ada kecewa. Ya, tapi kalau minta sama Allah, Allah tidak akan pernah mengabaikan maksudnya. Itu dia mau ngejum. Ada masalah, minta sama Allah. Pak, saya mau punya mainan itu lagi pengen punya mainan. Minta lagi sama Allah. Ya Allah, tolong bukakan hati kedua orang tuaku biar aku dibelikan mainan. Contoh. Ya, itu mintakan lagi kepada Allah. Ya. Jadi semua yang kita
cita-citakan, kita inginkan, minta lagi kepada Allah. Ya, Allah bisa membolak-balikan hati siapapun. Walau hati yang keras, Allah bisa jadikan lembut. Ya, terus apapun bisa Allah jadikan lembut. Maka kita minta kepada Allah. Oke, baik. Apa sih Pak tujuannya? Teman-teman, tujuan kita mengucapkan kalimat hauqalah yaitu agar kita nggak sombong. Kalau orang ya ngerasa, ini kan saya kayak karena saya hasil kerja saya, karena saya banting tulang, saya kerja pagi siang sore, ya makanya saya jadi kaya. Nggak boleh. Semua itu atas pertolongan Allah. Kalau kita menganggap bahwasanya Allah yang menolong, nanti kita menjadi orang yang sombong. Sombong. Ya. Ada teman-teman yang di sini sombong? Nggak ada. Anak Yasda mah nggak ada yang sombong. Ya. Insya Allah. Demikian. Sifat sombong nggak boleh. Wah, saya paling pintar di kelas. Nggak boleh sombong. Ya. Kalau pintar, seharusnya kita juga bantu ngajarin teman-teman yang lain. Ayo, yang belum bisa, saya ajari. Sekar nih, contoh Sekar, ranking 1 terus. Ya, Sekar, ayo yang belum paham saya bantu ajari. Itu hebat, itu anak muslim. Ya, bukan malah, ini karena usaha saya, karena saya belajar keras, karena saya kemauan saya, akhirnya saya ranking 1. Ya, ini karena saya yang belajar, saya yang bekerja keras, saya yang siang malam. Betul, itu betul. Teman-teman belajar betul, bagus. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, ya atas pertolongan Allah, nanti ujung-ujungnya takutnya sombong. Demikian. Jadi jauhkan sifat sombong. Ya, bahwasanya yakinkan bahwasanya setiap yang kita lakukan itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, contoh misalnya ketika sakit tak berdaya. Ya. Kemudian ini contoh, mungkin ada orang yang kita sayangi, kemudian jatuh sakit sehingga susah untuk tidak bisa melakukan apa-apa. Kita minta lagi kepada Allah, ya Allah, sehatkan saudara saya. Dengan kalimat apa? Dengan tadi kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kalimat la haula wala quwata illa billah ini juga buat doa kesembuhan. Ya, doa kesembuhan. Ada yang sakit, kalian doain la haula wala quwata illa billah. Ya, ada orang tua sakit, doain la haula wala quwata illa billah. Terus kita lakukan, terus kita ucapkan sebagai seorang muslim. Oke, sekarang sebelum Bapak lanjut ke materi, coba tangannya dua-duanya di atas. Ya, apa mau lihat teman-teman masih pada ngantuk atau enggak? Ya, pegang hidungnya coba. Cepat, pegang hidung. Oke, pegang mulut. Mulut, pegang kuping. Kupingnya bukan jidat. Ya, pegang rambut. Kuping. Hidung. Pipi. Dahi. Dahi mana dahi? Dahinya mana? Dahi. Dahi mana dahi? Oke, berarti alhamdulillah masih pada melek. Jadi tujuan kita mengucapkan kalimat hauqalah pertama ya agar kita meminta pertolongan kepada Allah. Perhatikan, kita meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Kemudian apa sih Pak? Kenapa kita harus mengucapkan kalimat hauqalah? Kita harus yakin bahwasanya Allah lah yang membantu setiap urusan kita. Setiap permasalahan kalian. Ya, kalian punya masalah sama temen. Tahu mungkin karena ada satu dan lain hal jadi berantem. Kita kembalikan lagi pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu kita minta maaf sama orangnya. Jangan sampai kita pelit memberikan maaf. No. Pak, kan dia yang salah. Saya nggak salah, dia dong yang minta maaf. Nggak. Seorang muslim mau dia yang salah, mau kita yang salah, kita yang minta maaf. Itu hebat. Karena nggak setiap yang minta maaf itu kalah. Ya, bisa jadi dia yang pemenang. Dia yang luar biasa. Dia yang punya kesabaran ekstra luar biasa. Ya, jadi kalimat hauqalah kita ucapkan. Selain itu kita kembalikan kepada Allah biar menghilangkan diri kita dari sikap sombong. Ya, dari sikap sombong. Oke. Baik. Sekarang Bapak tanya saudari
Putri Nur Fajriah. Nah, contoh ya, ada si A. Si A ini belajar terus. Kemudian ketika mendapatkan hasil, ya dia menjadi siswa yang berprestasi, ranking 1, bagus. Tapi dia sombong. Ya, dia sombong, dia merasa bahwasanya wah, ini kan hasil belajar saya, bukan karena orang lain, bukan karena guru, bukan karena Allah. Itu apakah orang yang benar atau tidak? Nur Fajriah. Apa? Benar. Ya. Baik atau tidak? Betul atau tidak? Kalau sombong? Ah? Tidak. Tidak. Kenapa nggak baik? Karena Orang sombong. ya. Nah, orang sombong tidak disukai. Oke, baik. Karena orang sombong tidak disukai Allah. Apalagi? Ada yang mau berucap? Ada yang mau menyampaikan? Ketika orang sombong tuh apa sih yang dia bakal dapat? Apa? Dijauhi teman-temannya. Teman-teman seneng nggak berteman sama orang yang sombong? Senang atau enggak? Enggak seneng lah. Ya. Malah senangnya sama orang yang suka berbaur, suka merangkul, suka membantu, mengajarkan. Ketika minjam, saling meminjamkan. Pak, mau minjem pulpen nih, mau minjem, Aidin pinjam pensil dong. Pratama pinjam pulpen dong. Adel pinjam, saling meminjamkan. Ya, kemudian tidak ada tidak ada pertengkaran. Nah, kayak teman-teman di sini nih adem. Ya, jadi nggak ada yang berantem. Di online ada yang berantem nggak? Insya Allah nggak. Tapi kalau chat nggak tahu. Ya. Oke, baik. Jadi intinya tadi yang kita pelajari, senantiasa kita biasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. La haula wala quwata illa billah. La haula. Ketika ada orang yang sakit, Pak, bapak saya jantung nih, ya dibawa ke rumah sakit, kita kembalikan lagi la haula wala quwata illa billah. Kita minta doa kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan kepada ayah saya, kepada ibu saya. Lagi kesulitan, lagi pandemi, mama nggak kerja, ayah di PHK, ya dikeluarkan dari pekerjaan. Minta sama Allah, ya Allah tolong bantukan pertolonganmu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bantu orang tua saya ya Allah dilancarkan rezekinya. Orang tua berharap kita semua, kalian semua itu bisa mendoakan kedua orang tua kalian. Ya. Maka teman-teman jangan pelit-pelit untuk mendoakan kedua orang tua. Habis sholat, ya Allah, mama, ayah sehatkan terus kan ya Allah. Ya Allah, ayah, mama, lancarkan rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya dimudahkan segala urusannya Allah. Seperti itu hebat. Dan itu yang nantinya menjadi pahala yang terus mengalir, amal jariah, anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tua. Kita habis sholat, setiap sholat kita doakan kedua orang tua kita. Pak capek, orang tua kalian lebih capek ngelahirin kalian. 9 bulan, bawa 10 kilo kemana-mana. Ya capek, berat. Ya, tapi masa iya kita nggak mau doain orang tua? Seperti itu. Jadi doain terus orang tua kita. Dengan apa? Salah satunya dengan kalimat thayyibah la haula wala quwata illa billah. Pak, susah nih Pak belajar online. Ya, kita kembalikan lagi minta pertolongan sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, mudahkan saya belajar online. Nah, itu seorang muslim yang baik. Oke, adapun waktu-waktu yang tepat di sini teman-teman ya dibuka silakan. Ya, ketika menghadapi kesulitan yang tadi Bapak sampaikan. Ya, ketika sulit belajar, sulit biaya sekolah. Pak, saya biaya SPP, lagi susah nih Pak. Kembalikan lagi kepada Allah. Ya, kita doa kepada Allah, kita ucap kehendak Allah, la haula wala quwata illa billah. Habis itu kita berusaha mencari rezeki Allah. Insya Allah Allah pasti datangkan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga. Karena setiap kita pasti udah ditentukan rezekinya, udah diberikan. Tapi ada orang yang rezekinya segitu-segitu aja. Ada yang banyak karena orangnya mau berusaha. Ya, yang kedua, ketika menghadapi musibah atau ujian, ya mungkin ada bencana, ya, gempa bumi atau mungkin banjir, longsor, minta pertolongan kepada Allah. Ya,
La haula wala quwata illa billah. Mendengar suara azan. Oke, ada yang tahu kapan ucapan la haula wala quwata illa billah diucapkan? Ketika mendengar potongan azan yang pas bagian apa? Ada yang tahu? Ayo, pas bagian apa? Ayo. Bagian hayya ala sholah. Bagus, 100. Hayya ala sholah. Maka jawabnya la haula, bareng-bareng. Wala quwata. Wala quwata. Oke, satu lagi. Hayya ala sholah. Maka jawabnya la haula wala quwata. Hayya 'alal falah. Kalian ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika sakit atau berbaring tidak berdaya, Pak, aduh saya sakit aja nih Pak. Ya, aduh saya COVID gak ini Pak. Jangan, insya Allah enggak COVID. Ya, aduh Pak, saya sakit nih. Gimana nih? Insya Allah pertama kita beristirahat, kita jaga kesehatan, kita makan yang sehat, kita minum obat. Habis itu, setelah itu kita kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah Allah sembuhkan dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika selesai melaksanakan sholat, nah ketika habis sholat, enggak langsung kabur. Hei, yang sholat nih, ini Bapak suka lihat nih di masjid. Ya, alhamdulillah, pertama Bapak senang karena teman-teman berani sholat di masjid, terutama yang cowok ya. Terutama yang cowok. Nah, ketika sholat di masjid, kemudian setelah selesai melaksanakan sholat, jangan langsung lari. Ya. Tapi ya, diusahakan minimal zikir-zikir wajibnya sebentar. Apa Pak? Ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahaladzim. Ya, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Sampai selesai, habis itu subhanallah. Pak, kelamaan. Ya, subhanallahnya dipendekin jadi 11 kali aja. Subhanallah. 11 kali. Kalau kelamaan. Alhamdulillahnya juga sama 11 kali aja. Ya, kalau kelamaan. Tapi lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. Ya, habis itu baru dah teman-teman boleh keluar atau doa dulu ya kepada Allah. Ya Allah, mudahkan urusan aku, mudahkan urusan kedua orang tuaku, ya kasihani mereka sebagaimana mereka mengasihaniku di waktu kecil. Ya, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus doain orang tua. Jangan pernah lelah. Orang tua aja nggak lelah kan? Orang tua ngasih kamu duit nggak capek. Orang tua ngasih kamu biaya buat hidup gak capek. Masa kamu untuk ngedoain orang tua capek? Jangan. Kita doain terus orang tua kita. Baik, mungkin demikian yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini ya. Nanti setelah ini Bapak minta tolong teman-teman buat membuat video masing-masing. Buat video masing-masing. Kemudian di video tersebut teman-teman membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebanyak berapa kali, Pak? Berapa nih? 3. Nah, 3 kali. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang bismillahi tawakkaltu enggak usah. Apa? Yang bismillahi tawakkaltu enggak usah, Kak. Bismillahi tawakkaltu. Allah. Oh, yang doa keluar rumah. Oke, baik. Ada usulan lebih baik lagi. Oke, 3 kali mengucapkan kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Habis selesai, habis itu 3 kali membaca doa keluar rumah.
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Paham? Oke, kalau paham jempolnya semua. Kalau paham jempolnya, kasih tunjuk. Oke, sip. Oke, pada punya jempol kan? Jempol enak kalau buat ngupil. Nanti ininya gede. Jangan, ya. Oke, mungkin sekian yang Bapak sampaikan. Jangan lupa tadi tugasnya, teman-teman. Pak, dikirim lewat mana? Japri. Boleh. Japri aja, Japri. Paham ya? Paham. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Ketika kita punya waktu, kita kerjakan secepat mungkin. Bukan secepat asal-asalan ya, salah. Tapi teman nih, habis ini belum ada pelajaran lain. Masih kosong. Langsung ya baca. Kemudian habis itu difoto. Pakai arti Kak? Pakai arti Kak? Oke. Oke, pakai arti. Pakai arti. 3 kali la haula wala quwata illa billah pakai arti. Kemudian 3 kali la bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billah pakai arti juga. Jadi Bapak harap nanti teman-teman keluar rumah enggak langsung kucur-kucur tutuk mau main layangan. Langsung keluar. Mau mabar sama temen. Ayo mabar. Tahu-tahu langsung keluar rumah tanpa membaca doa. No, kita udah tahu doanya, kita praktikan. Ada teman-teman mau nonton opa-opa Korea, contoh, rumah temen, ya, itu tetap baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau main mabar, oke Sube, ada yang mau ditanyakan Sube? Ada? Ya, udah. Ayo di room chat. Udah kepencet. Oke. Kenapa? Kepencet. Oke, baik. Oke, sebelum Bapak tutup, terima kasih atas perhatiannya, tugas-tugasnya. Ya, tugas-tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Diperhatikan arti pakai, ya jangan lupa lagi arti dipakai. Oke, sebelum Bapak tutup, kita dokumentasi dulu foto bareng-bareng. Tangannya boleh gini semua nih, boleh nih, kasih lihat. Oke, ayo. Bisa nggak? Nih, di 1, 2, sebentar. Tahan tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi bentar. Oke, baik. Makasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti fotonya Bapak kirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, jangan ada yang tidur pagi. Ya. Tidur pagi tuh bikin gila. Ya. Jangan. Maksudnya nanti berpikirnya susah kalau tidur pagi. Pagi-pagi harus semangat. Ya, jangan tidur pagi-pagi. Oke, ya silakan keluar. Boleh tinggalkan. Habis ini pelajaran apa? Ada berantem di chat. Ada berantem di chat. Ya, sudah. Belum. Kan tadi udah belajar. Jelas. Ayo akidahnya, sopan santun, akhlaknya dipakai. Boleh keluar silakan. Ada di bagian atas. Ada tulisan left, artinya meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Semangat PJJ-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abis ini PJJ-nya apa, Lianto? Rifki Lianto? Oh, udah. Aidin. Abis ini ulang apa? Pelajarannya apa, Aidin? SBDP. Oh, SBDP. Ya, semangat ya. Semangat. Ya. Ya,